Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin wa ba'd. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yamunna 'alaina bil nafi wal 'amal salih wa an yufaqqihana fid din wa an yaftah lana futuhal arifin wa an yarzuqna al-ikhlas fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Kita sudah sampai di Rasul Salis itu ya? Iya Ustaz, sudah masuk yang baru. Baik. Jadi kita sudah selesaikan daripada mukaddimah. Kemudian usul yang pertama adalah ma'rifatun Nabi. Kemudian yang kedua ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Kemudian sekarang terakhir ma'rifatu Nabiyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala al-aslu tsalits ma'rifatun nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim wa Hashim min Quraisy wa Quraisy minal Arabi wal Arabu minal dzurriyyatil Ismail bin Ibrahim al-Khalil alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salati wassalam wa lahu minal umuri 63 sanah minha arba'una qabla an-nubuwah wa 23 nabiyyan rasulan. Nubbi'a bil Iqra wa ursila bil Mudaththir wa baladuhu Makkah ba'athahu Allahu bin nadar wa hajaru ilal madinati tada itu enggak ada Ustaz. Ba'athahu Allahu langsung ba'athahu Allah. Hanya saja wahajar al-madinah saja yang hilang. Lanjut. Ba'athahu Allahu bin nadarati syirki wa yad'u ila tauhid wad dalilu itu saja dulu. Wa yad'u ila tauhid. Baik, foto terjemahkan dulu. Mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Simpul yang ketiga. Perhatian usul atau kaidah pokok yang ketiga. Menerjemahkan pokok itu lumayan kurang ini juga. Karena ini kita membahas tentang kaidah selamat daripada kehidupan. Karena ini nanti kita akan ditanya dalam alam kubur. Umur kita seluruhnya ternyata yang ditanya nanti hanya tiga ini. Berarti ini adalah 3 kaidah kita selamat daripada kehidupan ini. Yang pertama kemarin ma'rifatullah dinil Islam. Terakhir adalah mengenal Nabi. Berarti tujuannya kita hidup adalah mengenal Allah, mengenal agama Islam, mengenal Nabi SAW. Baik, baru bisa selamat. Karena siapa yang tidak selamat dari pertanyaan ini, maka pasti celaka di kubur. Dan itu merupakan alamat bahwasanya dia adalah penduduk neraka. Alamat, meskipun bukan kepastian. Lanjut. Mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah Muhammad ibnu Abdullah, anaknya Abdul Muttalib, anaknya Hashim. Sebelum itu, kalau antum terjemahkan pokok apa kira-kira? Pokok yang ketiga, pokok dari apa? Pokok daripada Islam, betul enggak? Pokok dari kitab ini menjelaskan pokok Islam enggak? Pokok Islam sudah dijelaskan. Apa pokok Islam? Islam, iman, ihsan. Itu pokoknya Islam. Baik. Jadi ini kaidah tentang selamat daripada kehidupan. Makanya terjemahan yang mengatakan usul salasa adalah 3 landasan utama. Landasan utama ini terjemahan dari mana? 3 landasan utama dari apa? Makanya perlu dikoreksi. Karena bingung orang belum baca 3 landasan utama. Padahal sebenarnya isinya adalah tentang bagaimana kita bisa menjawab nanti pada akhirnya pertanyaan dalam kubur itu saja. Lanjut. Wa Hashim dari Quraisy. Hashim itu adalah keturunanku atau dari Bani Quraisy. Dari Bani Quraisy.
dan Quraisy dari Bani Arab dan karangan Arab dan dia. Arab dari Bani Dzurriyyatil Ismail Ibnul Ibrahim Khalil. Al-Khalil. Jadi antum perhatikan Arab itu ada dua. Ada Arab asli, ada yang Arab musta'ribah. Mereka dipaksa jadi orang Arab dan mereka adalah Ibrahim dan keluarga keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena pada saat Nabi Ibrahim datang ke mana? Ke Arab waktu itu, ke Mekah. Maka di situ sudah ada orang Arab asli, yaitu dari penduduk ya Bani apa namanya? Lupa, Bani apa? Lanjut. Alaihi Bani Khazraj. Antum pernah dengar kan? Bani Khazraj. Lanjut. Alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salati wassalam. Alaihi atasnya wa ala nabiyyina dan kepada nabi kita Muhammad SAW afdhalus salati wassalam, sebaik-baik salat dan keselamatan. Doa dan juga keselamatan. Lanjut. Dan di usianya yang ke-63 tahun walahu, dan dia memiliki daripada umur lahu, dia memiliki siapa? Nabi SAW memiliki minal umri, maksudnya dari umur berapa umurnya? 63 tahun. Salasun wa situn. 3 situn adalah 60. Salasun 3 berarti umurnya 63 tahun. Lanjut. Darinya di antara umur tersebut, di antara 40 sebelum diangkat menjadi nabi. Perhatikan, bisa juga kembali ke sana. 63 tahun, minha di antara 63 tahun itu arba'una qablan nubuwati. 40 tahun sebelum kenabian. Dan 63 tahun umurnya kemudian 40 tahun sebelum nubuwah. Dia jalani umurnya 40 tahun sebelum kenabian. Wa salasun wa isyruna, dan 23 tahun. 23 tahun dia sebagai nabi dan rasul. Nabiyan wa rasulan. Lanjut. Nubbi'a, diangkat sebagai nabi dengan turunnya Iqra, dan diutus sebagai rasul dengan turunnya Al-Mudassir di negerinya Mekah dan Madinah. Dan berhijrah ke Madinah. Diceritakan di sini. Kemudian ba'athahullahu bin Allah mengutusnya dengan memberi peringatan dari kesyirikan dan mengajak kepada tauhid. Masya Allah. Dan sekarang dari Arabnya dulu ya. Al-aslu sali sebagai apa? Aslu sebagai apa? Sebagai mubtada. Nah, boleh sebagai mubtada. Mana khabarnya? Kalau anda menentukan dia adalah mubtada, mana khabarnya? Ma'rifatu. Al-aslu sali ma'rifatun nabi. Ma'rifatun nabi. Asal yang ketiga adalah mengenal nabi. Lanjut. Ma'rifatun nabiyikum. Nabiyikum sebagai apa? Sebagai mudhaf ilaih, Nabi Muhammadin. Kenapa kasar Muhammadin? Apa dia? Sebagai badal, Ustaz. Badal apa namanya? Nabi. Kul. Nabi adalah Muhammad adalah nabi. Lanjut. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah berselawat kepada nabinya, maka dia adalah memuji nabinya pada kedudukan yang paling tinggi. Kemudian wa huwa sebagai wawunya sebagai apa? Huruf atau huruf istinafiyah atau huruf ibtidaiyah. Ibtidaiyah. Kemudian huwa dhamir munfasil mabni ala fathi. Ma'al fathin fi mahalli apa ini? Raf'in sebagai mubtada. Lanjut. Muhammad ibnu Abdullah. Muhammad sebagai apa? Kenapa rafa?
sebagai khobar. Sebagai khobar. Dia khobar daripada huwa. Dia adalah Muhammad. Kemudian dia adalah mudhaf. Ibni, kenapa kasarah? Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Dia mudhafun ilaih. Kemudian dia juga kembali menjadi mudhaf. Karena setelah ibni pasti mudhafun ilaih. Oh, iya. Kemudian Hashim. Wa Hashimun. Hashimun, perhatikan Hashimun. Ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah karena nama kabilah. Baik. Ma'rifah. Sehingga dia di sini sebagai kenapa rofa? Sebagai atof. Sebagai mubtada. Wa Hashim min Quraisy, daripada Quraisy. Atau bukan kabilah, ini nama orang ya. Hashim nama orang. Yang nama kabilah adalah Quraisy. Quraisyun nama juga, alam juga, mubtada yang Arab. Kemudian walahu minal umri salasun wa sittuna sanatan. Lahu, apa artinya lahu? Lahu minal umri Sibul jumlah, sebagai apa sibul jumlah? Lahu minal umri salasun wa sittuna sana. Sebagai mubtada, Ustaz. Berarti sibul jumlah tidak mungkin jadi mubtada. Dia hanya bisa menjadi khobar. Oh, berarti khobar. Dia khobar muqaddam. Kenapa bisa dikedepankan? Karena mubtadanya nakirah. Salasun 3 dan juga 63 tahun. Anda paham kan kenapa dia mubtada muakhir? Karena nakirah. Mubtadanya salasun wa sittuna. Makanya kenapa rokok? Lanjut. Sanatan sebagai apa? Sebagai mubtada. Sanatan. Oh, sanatan. Sebagai apa? Tamyiz. Yang sudah bilang. Minha arba'una qabla nubuwati. Arba'una sebagai minha arba'una. Arba'una adalah mubtada. Khabarnya minha 40 darinya qabla nubuwah, sebelum ke nabi. Wa thalathun wa ishruna nabiyyan wa rasulan. Kemudian salasun wa ishrina nabiyyan wa rasulan. Nabiyan sebagai apa nabiyan? Kenapa rofa? Sebagai hal. Karena isim sifat fa'ilun dengan fa'ulun. Nabiyun dengan rasulun. Paham? Nabiyyan wa rasulan. Maksudnya adalah 30 tahun atau 23 tahun dia dalam kondisi sebagai nabi dan juga sebagai rasul. Baik. Nubbi'a bikra. Nubbi'a mana naibul fa'ilnya? Dhamir mustatir. Takdirnya huwa kembali ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iqra wa ursila bil mudaththir. Kemudian wa baladuhu Makkah. Wa hajara lil Madinati ba'athahu Allah bin nidharati an syirki wa yad'u ila tauhid. Baik, lanjut. Siapa? Abu Hamid. Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullah. Wad dalilu qauluhu ta'ala ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujaza fahjur wa la tamnu tastakthir wa li rabbika fasbir. Wa ma'na kum fa'anzir yundiru anis syirki wa yad'u ila tauhidi wa rabbaka fakabbir ay a'zimhu bitauhini wa thiyabaka fatahhir ay tahhir a'malaka anis syirki war rujaza fahjur arrujuzu al asnamu
wa hajruha tarkuha wa 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 bara'atu minha wa ahliha. Terjemahkan. Dan dalil firman Allah Subhanahu wa Dalil taala. apa ini? Dalil nabi putusnya nabi. Dalil putusnya nabi. Nubi akan tadi dikatakan nubiya wa ursila. Dia diutus menjadi nabi. Dalilnya apa? Lanjut. Wahai ya ayyuhal mudatsir. Ya ayyuhal mudatsir. Apa mudatsir? Yang berselimut. Wahai orang yang berselimut. Wahai orang yang berselimut. Sing fa'il. Orang yang berselimut. Lanjut. Ayyuhal mudatsir. Tegakkanlah. Kum apa kum? Kan dia lagi bangun berselimut, lagi tidur berselimut. Bangunlah dan anjir, beri peringatan dan Tuhanmu, maka dan kepada Tuhanmu besarkanlah, agungkanlah dan pakaianmu bersihkanlah. Rujuz apa rujuz? Kotoranmu, maksudnya kotoranmu fahjur, bersihkan, tinggalkan. Hijrah artinya meninggalkan. Tinggalkan. Wala tamnun tastakthir. Janganlah kamu apa? Tamnun. Melarang. Wala tamnun tastakthir. Coba tuh cari apa artinya tamnun? Tastakthir. Dan jangan. Wali tamnun. Tamanni ini ya. Tamanni. Artinya tamanni adalah angan-anganmu. Banyaklah. Dan wala tamnun tastakthir. Coba antum cari apa? Wala tamnun tastakthir. Oh, jangan kamu memberi. Tastakthir apa maksudnya? Banyak. Dan wala tamnun tastakthir. Wala tamnun tastakthir. Wala, dan janganlah tamnun tastakthir. Munna, betul, munna adalah pemberian. Janganlah kamu memberi. Tastakthir, tapi apa? Jangan kamu memberi. Jangan kamu memberi dengan maksud. Dan janganlah kamu memberi. Tastakthir saja. Dan memperoleh dengan maksud memperoleh balasan yang banyak. Yang lebih banyak. Wal rabbika fasbir. Dan dari Tuhanmu. Dan kepada Tuhan maka bersabarlah. Baik. Mana? Lanjut. Dan makna kum fa'anzir. Jadi beda ya antara makna dengan arti. Maksudnya terjemahan dengan makna. Kalau makna dia lebih kepada konteks, secara konteks dijelaskan. Lanjut. Makna kum fa'anzir yunziru, bangun dan peringatkanlah. Maksudnya adalah yunziru, diperingatkan dari memperingati dari kesyirikan dan mengajak kepada tauhid. Masya Allah. Lanjut. Wa rabbaka fakabir, maksudnya azimhu, agungkanlah dia Allah dengan tauhid. Wa thiyabaka fatahhir, maksudnya bersihkanlah amalanmu dari kesyirikan. War rujaza fahjur, maksudnya arrujazu asnam, apa asnam? Sembahan atau patung. Sembahan. Wahjurha, maksudnya wahajruha, dan tinggalkanlah. Wal bara'u, dan berlepas diri darinya. Dan juga pelaku. Berlepas diri dari kesyirikan dan juga pelaku kesyirikan. Sekarang dalil sebagai apa irobnya? Rofa kenapa? Ad-dalilu Rofa Mubtada. Kemudian mana khabarnya? Qauluhu
Eh, kemudian kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Perhatikan kenapa tiba-tiba nasab rabbaka. Rabbaka fakabbir. Maf'ulun bihi daripada wa anzir. Perhatikan dia maf'ulun bihi daripada kabbir. Dikedepankan. Asal katanya adalah fakabbir rabbaka. Wa kabbir rabbaka. Paham? Dia adalah, jadi kalau maf'ul, kalau fadlah boleh di belakang, boleh dikedepankan apa? Boleh kedepankan. Lanjut. Wa siyabaka fatahhir. Begitu juga ini siyabaka nasab karena maf'ulun bihi. Tahhir adalah fi'il amr. Betul, maf'ulun. Rajza fahjur sama juga. Rajza maf'ulun bihi. Wala tamnun tastakthir. Janganlah kamu memberi tadi. Kamu memberi. Baik, sekarang wa ma'nakum fa'anzir. Makna apa rupanya makna? Wa makna Antum? Mubtada. Mubtada. Dari mana kita mubtada? Wa makna. Oh, tidak iya. Wa makna. Karena wa tidak iya. Wa makna. Dia semarifan dah ini. Makna. Kalian. Makna mubtada. Dia marifat dengan mudhaf. Dia mudhaf kepada ayat, dan makna dari ayat wa makna. Kan di antara makna mudhaf adalah makna min. Baik, atau makna li. Makna dari ayat kum fa'anzir. Jadi ayat ini fi mahalli jarrin sebagai mudhafun ilaihi. Makna adalah mudhaf. Semua kata makna, mislu, kemudian nahwu, isim setelahnya pasti mudhafun ilaihi. Isim setelahnya pasti mudhafun biasanya paling banyak. Paham ya? Makna kum fa'anzir. Mana khabarnya kalau begitu? Yunziru. Yunziru fi'il atau isim? Berarti khabarnya jumlah. Yunziru an syirki. Maksudnya makna daripada kum fa'anzir adalah memperingati daripada kesyirikan dan juga melarang, menyeru daripada tauhid. Wa rabbaka fakabbir ay azimhu. Ini adalah azimhu. Kemudian wa rabbaka fakabbir. Apa artinya? Ayat ini dalam tanda kurung secara keseluruhan. Wa rabbaka fakabbir. Apa artinya? Fi mahalli fi mahalli jarrin sebagai ataf daripada mudhaf ilaih. Karena secara takdirnya di sini adalah wa makna rabbuka fakabbir ay azimhu. Anda paham ya? Baik. Tapi kalau antum paham terjemahan, gampang mengirim benar. Antum irob sesuai terjemahan antum. Baik, tidak mungkin antum benar dalam menerjemahkan kalau antum salah dalam mengirob, tidak mungkin. Baik. Lanjut. Paham ya? Apa irobnya ayat setelahnya? Mereka semuanya fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Daripada makna yang ditakdirkan. Wa makna. Baik. Kemudian Fadhal lanjut siapa? Ini siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Akhadha ala hadha ashra sinina yad'u ila tauhid wa bada asyri'u wa ba'da asyri urija bihi ila as-sama' wa furidat alaihi as-salawatu khamsu was-salat fi makkah thalatha sinin wa ba'daha umira bil hijrati ila al-madinati wa hijratu al-intiqalu
min baladil syirki ila baladil Islam. Wa hijratu faridatun ala hadhil ummati min baladil syirki ila baladil Islam wa hiya baqiyatun ila an taquma as-sa'ah. Baik, terjemahkan. Akhadha Mengambil. Akhadha, bapaknya akhadha mengambil, maksudnya menjalani, mengambil beban ini maksudnya. Mengambil beban sebagai seorang nabinya, menjalani satunya sebagai seorang nabi. Ala hadza, maksudnya mengambil terhadap ini. Ini apa? Kenabian. Mengambil. Kan dia di sini itu kerasulan ya. Karena di sini yang dibahas tentang dalil diutusnya dia sebagai rasul. Dan kita tahu karena disebutkan dalilnya adalah tentang rasul. Dia ayyuhal mudaththir. Ini dalil tentang diutusnya dia sebagai seorang rasul. Kalau sebagai seorang nabi tadi apa? Iqra. Baik, itu dalil tentang dia diutus sebagai seorang nabi. Kemudian akhadha, dia mengambil tugas ini atau menjalani tugas al-hada satu rasul ini menjalani. Lanjut. Apa beda singkatnya nabi sama rasul? Kalau rasul, nabi dia kan memperbaharui syariat yang sudah ada. Dia ada syariat, dia jalani syariat yang sudah ada, cuman lama-lama pudar, dia perbaharui kembali. Dia ingatkan kembali. Dan kalau sebagai seorang rasul, maka dia mengambil syariat yang baru. Dia membawa syariat yang baru. Lanjut. Itu yang paling sahih. Dan beliau menjalani ini selama 10 tahun mengajak kepada tauhid, dan setelah 10 tahun beliau diisrokan dan dimi'rajkan ke langit. Wa ba'dal asyri, setelah dia 10 tahun, urja dinaikkan bihi, urja bihi, dengan Nabi SAW. Dinaikkan. Siapa failnya di sini? Naibul failnya? Dhamir mustatir, takdiru huwa. Kembali kepada Rasul. Takdirnya adalah Allah. Allah yang menaikkan maksudnya. Lanjut. Dinaikkan dengannya dengan Nabi Muhammad SAW ke langit. Furidat, dan diwajibkan atasnya salat 5 kali dan salat di Mekah. Kemudian dia Nabi SAW salat di Mekah selama 3 tahun. Kemudian setelah itu diperintahkan hijrah ke Madinah. Setelah itu Nabi SAW hijrah. Lanjut. Hijrah. Apa itu hijrah? Hijrah adalah berpindah dari negeri kesyirikan ke negeri Islam. Dan ini pengertian secara syariat ya. Secara syariat hijrah maksudnya adalah berpindah dari negeri Islam, negeri kafir kepada negeri Islam. Lanjut. Hijrah itu merupakan kewajiban atas umat ini dari negeri syirik ke negeri Islam. Oh iya. Dan dia adalah siapa nih ya? Hijrah. Syarat hijrah ini baqiyah. Apa baqiyah? Tetap ada. Baqiyah, dia tetap ada, dia kekal maksudnya. Lanjut. Tetap ada hingga taqum as-sa'ah, hingga hari kiamat. Takum apa takum? Tegaknya kiamat. Sampai hari kiamat juga. Kemudian akhadha ala hadza, dia mengambil dari sini. Kemudian mana fi'ilnya akhadha? Dhamir mustatir kembali ke huwa. Huwa siapa? Nabi SAW. Nabi SAW menjalani ini asyra sinina. Asyra sebagai apa di sini? Asyra
Perhatikan. Akhadha hadza asyra sinin. Nabi SAW menjalani ini asyra sinin. Sebagai mubtada Ustaz? Mubtada asyra sinin. Kenapa nih? Untuk masih ingat asyra sinin bisa sebagai maf'ulun bihi, boleh sebagai asyra sinin. Sebagai apa namanya? Zarf. Oh iya, Sebagai zarf. Lanjut, maf'ulun bihi maksudnya. Lanjut. Yad'u ila tauhid. Dia tinggal di mana ini? Mengambil beban ini, mengambil tugas ini sebagai rasul selama 10 tahun. Kemudian yad'u ila tauhid. Dia menyeru kepada tauhid. Dari posisinya Nabi SAW masih di Makkah. Wa ba'dal asyri, setelah 10 tahun dia memerintah kepada tauhid, menjauhkan orang dari kesyirikan, diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa furidat alaihi shalah. Kemudian di sanalah diwajibkan nanti salat. Syarat salat. Kemudian wa shalla fi Makkah thalathata sinin. Kemudian Nabi SAW salat di Makkah selama 3 tahun. Jadi Nabi SAW diutus umur 40 tahun. Baik, 40 tahun, kemudian dia tinggal di Mekah untuk berdakwah tauhid berapa? 10 tahun. Tambah 3 tahun disuruh untuk mengerjakan salat. Suruh untuk mengerjakan salat. Kemudian baru dia berhijrah, diperintahkan untuk hijrah. Kenapa diperintahkan untuk hijrah? Kenapa diperintahkan untuk hijrah? Kan di sini dikatakan hijrah adalah berpindah daripada negeri syirik menuju negeri Islam. Tapi kenapa diperintahkan berhijrah? Hijrah kan secara syariat dia kewajiban. Kapan diwajibkan hijrah? Kalau seorang muslim tidak mampu menampakkan agamanya. Itu saja. Tapi selama dia mampu menampakkan agamanya, dia tinggal di negeri kafir itu lebih baik. Tujuannya dakwah. Baik. Kemudian wa ba'daha umira bil hijrati. Kemudian tadi mana tadi? Salat di Makkah salasa sinin. Salat di Makkah salasa sinin. Apa yang artinya salasa sinin? Fi mahalli nasbin. Sebagai mudhafun ilaih. Maf'ulun fihi. Sana. Dia menjelaskan apa? Menjelaskan keterangan waktu. Namanya maf'ulun. Kemudian contoh, misalnya katakan sholat amamal masjid. Sholat Zaidun amamal masjid. Amamal sebagai apa? Nasab karena maf'ulun fi. Baik, menjelaskan keterangan waktu, tempat. Jadi kalau sudah menjelaskan keterangan waktu dan tempat, namanya maf'ulun fi. Baik, lanjut. Meskipun di depan nanti disebutkan angka. Angka. Tapi nasabnya angka tersebut karena dia satu sebagai maf'ulun fi. Dan kita tahu karena setelahnya dia idhofah kepada isim yang menunjukkan kepada waktu atau tempat. Lanjut. Wa ba'daha umira bil hijrati ila al Madinah. Wal hijratu intiqalu balad syirki ila balad Islam. Jelasnya hijratu. Kemudian ada yang katakan para ulama adalah apa itu hijrah? Meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Al hijratu tarku ma nahallahu anhu. Meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Kemudian lanjut, siapa? Muhammad terakhir. Bismillah. Wad dalilu qauluhu ta'ala innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira illal mustad'afina minar rijali wa nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wala yahtaduna sabilan faulaika asallahu ayya'fu anhum wa kana Allahu afuwan ghafura. Wa qauluhu ta'ala ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'buduni.
Qala al-Baghawi Hmm? rahimahullahu taala sababu nuzulin hadhil ayat fil muslimin alladziina bimakkata lam yuhajiru nadahumullahu bismil iman. Bismillah. Baik. Silakan. Dan dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Dalil apa ini? Wajibnya hijrah. Dalil dari wajibnya hijrah. ahumul malah, sesungguhnya Orang yang malaikat mewafatkan mereka. yang malaikat Tawaffahumul malaikat. yang menzolimi Az-zalimi, yang mereka itu zalimi anfusihim. Yang mereka dalam kondisi zalimi diri mereka. dan mereka berkata, Qalu, siapa yang berkata ini? Malaikat. Malaikat mengatakan apa? Fima kuntum. Kenapa kondisi kalian begini? Kenapa kondisi kalian? Lanjut. Kemudian mereka berkata, sungguhnya kami orang-orang yang lemah di bumi. Mustad'afina fil ardi. Orang-orang yang lemah. Mustad'afina maksudnya mereka lemah, mungkin mereka ditindas. Kami ditindas di muka bumi. Di bumi maksudnya. Lanjut. Dan mereka berkata, apakah apakah Allah wasi'ah, bukankah bumi Allah itu adalah luas? Alam takun. Belumkah kau tahu begitu maksudnya? Alam takun ardullahi wasi'ah. Kau tidak tahukah bahwasanya bumi Allah itu luas? Lanjut. Wasiatan, maka tuhajiru biha, maka kalian berhijrahlah di dalam bumi tersebut. Nah, karena mereka kan ditindas di sebagian tempat maksudnya. Lanjut. Faulaika ma'wahum jahannam. Mereka juga yang tempat kembali. Ma'wa ini tempat kembali. Maka mereka adalah ma'wa wadannya. Maf'al. Isim apa ini? Maf'al? Isim tempat. Isim alam. Ma'wahum tempat kembali. Awa yakni kembali. Berarti ma'wa tempat kembali. Maka mereka adalah tempat kembali mereka adalah jahanam. Wasa'at masira. Seburuk-buruk tempat kembali. Kemudian illal mustad'afin, kecuali orang-orang yang lemah dari para laki-laki dan perempuan dan para orang tua hilatan ini adalah maf'ul. Pada orang tua yang mereka tidak mampu hilatan. Wala yahtaduna sabila, dan mereka hilatan ini maf'ul apa namanya? Maf'ul mutlak. Sama artinya mampu juga. Yastati'una hilatan kemampuan juga. Mereka yang tidak mampu dan tidak yahtaduna. Dan mereka tidak mengetahui. La ya'lamuna sabila. Dan mereka tidak mengetahui jalan. Jadi hidayah itu namanya ilmu. Hidayah adalah ilmu. Yahtaduna, mereka tidak mendapatkan ilmu sabilan tentang jalan hijrah maksudnya. Lanjut. Faulaika asallahu, maka mereka itu semoga Allah memaafkan mereka. Dan Allah adalah yang maha pemaaf lagi pengampun. Pengampun. Tanya dulu. Irobnya nanti kita besoknya melanjutnya. Kemudian dalil, apa irobnya dalil? Mubtada. Mana khabarnya? Innal ladina. Mana isimnya inna? Innal ladzi tawaffah mana isimnya apa? Inna alladzina. Alladzina adalah isim mausul. Mana jumlah silahnya? Tawaffahumul malaikah. Tawaffahumul malaikah. Kemudian az-zalimi anfusahum. Ini sebagai apa?
Sebagai apa nih? Az-zalimi anfusahum. Perhatikan, az-zalimi anfusahum na'at. Yang mereka, perhatikan, sesungguhnya orang-orang yang malaikat mewafatkan mereka. Baik, mewafatkan mereka ini. Az-zalimi, yang mereka ini, na'at kemana ini? Zalimi. Na'at kemana? Kepada hum. Ya. Anda paham? Malaikat mewafatkan mereka. Hum. Ya kan? Hum sebagai apa? Untuk apa maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Dia kalau ada berhak bersambung dengan fi'il namanya maf'ulun bih. Kemudian zalimi apa irobnya kalau begitu? Maf'ulun. Karena dia na'at daripada hum, maka fi mahalli atau apa? Dia adalah mansub. Asalnya zalimina. Kan rofanya zalimuna. Nasab dan jarnya adalah zalimina. Anda paham? Cuman karena mudhaf kepada anfusihim, maka mereka nanti malaika. Mudhaf. Anfusihim mudhafun ilaih. Zalimina isim apa namanya? Isim jamak muzakkar salim. Kalau di isim jamak muzakkar salim isim sanna, kalau dia mudhaf maka dihapus huruf nun. Kenapa huruf nun dihapus? Karena dia adalah tanwin. Dia pengganti tanwin. Kemudian az-zalimi anfusihim, yang mereka menzalimi diri mereka. Kenapa mereka menzalimi diri mereka? Atau sebagian disebutkan zalimi adalah hal. Sebagian disebutkan zalimi adalah hal daripada mereka yang dalam kondisi menzalimi diri mereka. Kenapa mereka zalim diri mereka? Karena mereka tidak hijrah. Kenapa dikatakan zalim? Mana khabarnya inna? Khabarnya mana? Sungguhnya orang-orang yang tawaffahumul malaikah az-zalimi anfusahum. Tapi yang tadi itu sebenarnya yang paling sahih adalah na'at ya. Paling sahih adalah az-zalimi anfusihim. Karena sama-sama marifat. Zalimi marifatnya dengan mudhaf kepada marifat. Anda paham? Zalimi dia mudhaf kepada anfusihim. Anfusihim isi marifat. Kenapa? Karena dia mudhaf dengan ini. Anda paham kan? Tadi adalah na'at. Mana khabarnya inna? Qalu. Orang yang diwafatkan oleh malaikat, mereka menjalin dari malaikat hadir. Kenapa mereka? Sungguh mereka mengatakan fima kuntum. Malaikat mengatakan kepada mereka, kenapa kalian? Maka mereka katakan qalu. Orang-orang yang zalimi dirinya ini mereka mengatakan kami menzalimi kunna mustad'afina fil ardh. Kami mustad'afin. Apa mustad'afin? Ditindas di muka bumi. Paham? Kemudian qalu alam takun ardullahi wasi'ah. Bukan mereka mengatakan, malaikat mengatakan, bukankah bumi Allah ini luas? Baik. Sebelum kita lanjut. Alam takun ardullahi wasi'ah. Apa irobnya? Alam takun ardullahi, ini ardu kenapa rofa? Isim kan. Wasi'ah nasab khabar kan. Insyaallah. Maka tapi jumlah daripada alam takun ardullahi wasi'ah fi mahalli sebagai daripada qol. Jadi maf'ul bih daripada kata qala, dia pasti jumlah. Baik. Faulaika ma'wahum jahannam. Mereka itu adalah orang-orang yang zalim itu ma'wahum, tempat kembalinya dalam neraka. Saat masih baru-baru tempat kembali. Illal mustad'afin, kecuali orang-orang yang lemah. Mustad'afin, apa yang mustad'afin? Mustad'afin, apa irobnya? Mansub, kenapa? Mustasna. Mana mustasna minhunya?
ulaika ma'wahum jahannam illal mustad'afin. Anda paham? Mereka itulah yang tempat kembalinya neraka kecuali orang-orang yang apa mustad'afin? Yang lemah. Anda paham kan? Apa artinya sini? Ulaika ma'wahum jahannam illal mustad'afin. Mereka itulah tempat-tempat kembalinya adalah neraka kecuali orang-orang yang lemah. Kemarin kita katakan pembahasan kemarin. Kalau dia adalah mujab, apa itu mujab? Positif. Kemudian ada mustasna minhu, maka di sini mustasnanya wajib nasab. Tapi kalau didahului oleh nafi, maka di situ boleh nasab, boleh sebagai badan. Baik. Lanjut. Minar rijali wal nisa'i wal wildan. Rijal di sini maksudnya orang tua ya. Rijal di sini rijal itu kan adalah apa itu rijal? Al-balik al-akil. Orang yang sudah balik dan kemudian berakal. Tapi yang maksudnya ini kakek-kakek. Ada orang dewasa yang lemah. Dari perempuan juga anak kecil la yastati'una hilatan. Yang mereka tidak mampu, betul-betul tidak mampu. Hilatan taukid daripada yastati'. Wala yahtaduna sabila, dan mereka tidak memiliki apa hidayah tadi? Yahtaduna ilmu. Jadi mengulannya langsung mendapat hidayah. Maka hidayah itu adalah ilmu. Bisa dicari. Kemudian bisa dicari. Meskipun nanti pembedaannya adalah ada namanya hidayah taufik, hidayah yang langsung diberikan oleh Allah SWT kepada hamba. Dia tidak menuntut ilmu, tapi tiba-tiba diberikan hidayah sama Allah. Itu pertaubahan. Saya bisa jadi insyaallah. Jelas, besok kita lanjutkan wa quluhu ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi anta nastaghfiruka wa atubu ilaik.